Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 21. Di situ dikatakan ada sebuah silinder berpiston berisi gas ideal dengan volume awal 2 m kubik, tekanan awal 10 pangkat 5 dan suhu awal 300. Dihubungkan pada tandon kalor pada suhu yang dijaga tetap 900 Kelvin, berarti ini T2. Lalu tekanan tetap. Nah, prosesnya adalah tekanan tetap atau namanya nanti isobarik ya. Lalu sehingga suhunya menjadi 900. Jika perubahan energi internal gas. Nah, jadi saya highlight ada dua informasi penting. Prosesnya isobarik dan perubahan energi internal atau delta U-nya 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Pertanyaannya adalah berapa kalor yang diserap atau Ki? Nah, ini jelas topiknya adalah hukum pertama termodinamika. Jadi ini topiknya tentang hukum pertama termodinamika ya. Nah, hukum satu termodinamika itu nanti dirumuskan sebagai Q sama dengan W tambah delta U. Nah, yang mau kita cari adalah berapa besar berapa besar W-nya. Karena delta U-nya udah ada. Berarti untuk mencari W itu kita cari dulu berapa sih perubahan volumenya. Berapa volume akhir setelah proses isobarik. Dari mana? Ini dari persamaan Boyle-Gay-Lussac, yaitu yang P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Yang ditanya adalah besar V2, di mana nilai P1 P2-nya sama karena isobarik ya. Berarti V2 sama dengan, langsung aja ya, T2-nya kali silang ke sini, berarti menjadi 900 per 300 dikali volume awalnya 2. Berarti ini sama aja dengan 6 meter kubik. Nah, setelah dapat volume akhirnya 6, maka kita carilah usaha yang telah dilakukan oleh gas. Maka dengan menggunakan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Ingat, delta itu akhir dikurang awal ya. Berarti P-nya adalah 10 pangkat 5. Volume akhirnya adalah 6. Volume awalnya adalah 2. Berarti hasilnya ini adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Selanjutnya, kita cari kalor yang telah diserap. Nah, dari mana? Itu tadi hukum satu termodinamika. Berarti Q sama dengan W plus delta U. Masukin angkanya. W-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5, sedangkan delta U-nya 6 kali 10 pangkat 5. Berarti 4 tambah 6 kali 10 pangkat 5, gitu ya. Nah, maka dari situ hasilnya Q sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, gitu ya. Nah, jadi kalian cukup menggunakan kasus termodinamika serta teori kinetik gas untuk menyelesaikan soal ini. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu ke soal yang nomor 22. Oke ya. Nomor 22. Kita tandai kata kuncinya. Dikatakan ada sebuah sel surya memiliki efisiensi luas panelnya 40 dan panel menerima sinar matahari dengan intensitas dan menghasilkan arus 0,4 ampere dengan tegangan 2 volt. Maka berapa efisiensi? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu apa sih perumusan secara umum dari efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu kan menyatakan tepat guna ya. Nah, artinya sesuatu yang dihasilkan dibagi dengan sesuatu yang masuk. Nah, jadi output dibagi dengan input dikali 100%. Nah, sekarang kita lihat apa yang dihasilkan dari sel surya ini. Otomatis adalah listrik. Apa inputnya? Inputnya adalah cahaya. Berarti untuk mencari perumusan dari efisiensi ya, efisiensi sama dengan daya listrik dibagi dengan daya cahaya kali 100%. Nah, gitu ya. Outputnya listrik, inputnya adalah energi cahaya. Berarti listrik apa? Dari datanya. Ada V kali I, tegangan dikali arus, sedangkan cahaya adalah intensitas dikali dengan
luas penampang. Gini, saya ganti aja deh I-nya ya, supaya kita tidak bingung. Arus itu saya misalkan di sini adalah I kecil. Nah, sedangkan intensitas I besar. Baru dikali dengan 100%. Masukinlah angka yang ada. Voltnya adalah 2, arusnya 0,4, intensitasnya 10 pangkat 3, serta luas penampangnya 40 cm kuadrat, ubah ke meter kuadrat, jadi pangkat 10 kali pangkat minus 4. Baru dikali 100%. Nah, nanti kalian hitunglah secara matematik gitu ya. Hasil akhirnya adalah 20%. Nah, hasil akhirnya adalah 20%. Jadi prinsip dari efisiensi itu sesuatu yang dihasilkan per sesuatu yang masuk ya. Output dibagi dengan input. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Clear ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 23. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang menembus keluar, maka. Nah, katanya ada permukaan tertutup. Saya misalkan seperti ini. Permukaan tertutupnya ya pada suatu keping deh. Lalu ada garis-garis gaya medan listrik. Saya misalkan yang berwarna biru ya. Garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk dan menembus keluar. Nah, ini misalkan E, ini E, ini E. Maka dari situ, besar yang masuk ini katanya sama dengan yang menembus keluar. Berarti apa? Artinya artinya nilai atau besar garis-garis gaya listrik akan sama. Sehingga kuat medan listriknya pada permukaan itu tetap. Nah, jadi karena jumlah garis-garis gaya listrik yang masuk sama dengan yang keluar, artinya di permukaan ini tetap atau konstan ya, karena medan listrik itu nilainya sama. Nah, di semua titiknya. Ya, jadi tidak nol ya, bukan nol, artinya bukan dikurangin. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar, berarti di sepanjang permukaan itu nilainya tetap konstan ya, dijaga tetap. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Karena garis-garis gaya medan listrik itu menunjukkan besarnya kuat medan. Jadi kalau yang masuk 5, keluar 5 berarti tetap dong di sepanjang permukaan itu, gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, 24 di situ dikatakan ada dalam awan mendung, bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Atasnya 40 kolom, bawahnya minus 40 kolom. Terpisah pada jarak 2 km. Berapa gaya elektrostatik? Nah, kalau gaya elektrostatik itu adalah gaya kolom. Yang rumusnya Fc sama dengan K kali Q atas kali Q bawah per R kuadrat. Nah, nanti kita masukinlah nilai yang sesuai dari situ. Maka K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 40, Q2 40. Tandanya jangan dimasukin. Kilometer berarti 2 pangkat 10, 2 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Nanti dari situ hasil akhirnya kalau kita kalikan seperti biasa, jawabannya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Ya. Nanti kalian tinggal hitung aja. Jadi ini kita menggunakan hukum Coulomb. Nah, gitu kira-kira ya, hukum Coulomb untuk soal seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi hukum Coulomb ya. Jadi karena ada perbedaan jarak dan ada perbedaan muatan, karena plus minus berarti nanti akan tarik menarik. Oke ya? Baik.